Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang aplikasi wawancara dalam berbagai setting. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama ada Nurul Khaira, yang kedua ada Nurul Aziza, yang ketiga ada Aulia Febrianti, yang keempat ada Citra Aldianto, yang kelima ada Aditya, yang keenam ada Muhammad Tri, yang ketujuh ada Muhammad Syawal. Yang pertama yaitu membahas tentang wawancara sebagai sebuah tes. Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai individu. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendeskripsikan individu dan membuat prediksi. Wawancara juga dapat disebut sebagai suatu alat pengujian yang esensial dalam subbidang psikologi klinis, industri, konseling, sekolah, dan pemasyarakatan. Ada berbagai profesi lain yang bergantung pada wawancara. Tentu saja, keterampilan wawancara penting dalam hampir semua profesi yang melibatkan orang lain, seperti pekerja sosial, bimbingan, serta konselor pernikahan dan keluarga, peneliti, pembisnis, untuk menilai karyawan dan klien potensial, jaksa penuntut hukum, kontraktor, atau arsitek, untuk menentukan apa sebenarnya yang diinginkan pelanggan mereka. Selanjutnya ada aplikasi wawancara, menyangkut setting industri dan organisasi, setting klinis, setting pendidikan, setting hukum, dan setting sosial. Dalam setting industri, teknik wawancara banyak digunakan pada beberapa bidang. Yang pertama pada seleksi dan penempatan, yang kedua pada job analisis seperti evaluasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga ada coaching, yang keempat ada promosi jabatan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan untuk memutuskan mutasi, promosi, atau malah demosi. Yang terakhir ada exit interview, yaitu wawancara dilakukan untuk melihat kemungkinan mempertahankan jabatan seseorang yang sudah mau keluar. Manfaat wawancara dalam setting industri. Yang pertama, untuk membuat keputusan dari hasil pemeriksaan psikologi tertulis dan wawancara. Dibuatlah kesimpulan, apakah calon ini memenuhi syarat seperti job description yang diberikan oleh perusahaan atau tidak. Yang kedua, wawancara menjadi salah satu metode yang sering digunakan perusahaan untuk menilai seseorang bekerja dilihat dari bagaimana sikap dan cara berkomunikasinya. Selanjutnya ada penerapan dalam setting klinis. Wawancara klinis biasanya merupakan suatu bentuk cerita yang diarahkan pada pengalaman klien. Akan tetapi, pemeriksaan sebaiknya juga mengetahui sejauh mana ada kemungkinan kebenaran dari cerita klien. Dari sudut klien, percakapan dengan pemeriksa dapat ia rasakan secara berbeda-beda. Misalnya, sebagai suatu keadaan yang dapat membebaskannya dari suatu penderitaan. Di sini ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada diagnostic interview. Nah, diagnostic interview ini lebih relevan di dunia medis. Biasanya digunakan pada pasien atau klien psikiatri. Fokusnya pada simptom-simptom klien untuk mendeskripsikan berbagai kemungkinan seperti tipe-tipe, tingkat keparahan, durasi waktu, dan sejarah masa lalu. Yang kedua ada intake interview, dirancang untuk mengenalkan klien dengan kondisi klinis atau menilai apakah proses tersebut memenuhi kebutuhan klien atau tidak. Terus fokus pada keinginan klien, motivasi untuk mengikuti treatment, harapan terhadap klinik, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses klinis berlangsung. Semuanya dilakukan dengan sikap melayani klien. Klien diberi penjelasan tentang prosedur klinis, biaya, jadwal, dan berbagai hal yang berfungsi untuk memberi kejelasan kepada klien untuk melakukan kontak selanjutnya. Yang ketiga itu ada social history. Dilakukan oleh pekerja sosial.
Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang perjalanan hidup, baik pribadi atau sosial, masa kanak-kanak, orang tua, kehidupan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, hubungan dengan lawan jenis, kehidupan sosial, pernikahan, dan sebagainya. Dengan mengetahui riwayat hidup klien, dapat dilihat tentang struktur dan fungsi kepribadiannya, juga pemahaman tentang situasi kehidupan, stres, dan kenyataan hidupnya. Yang terakhir ada interview dengan informan. Interview dengan signifikan others seperti orang tua, pasangan, saudara kandung, atau seseorang yang dekat dengan klien. Fungsinya itu untuk mendapatkan informasi yang sulit didapat dari klien karena kondisi klien. Misalnya kliennya anak kecil, klien psikotik, depresi, atau klien yang tunawicara. Biasanya dilakukan pada hubungan terapeutik dan jarang dalam tahapan asesmen, kecuali bagi klien yang sangat muda atau sangat menderita. Selanjutnya ada manfaat wawancara dalam setting klinis. Yang pertama itu untuk memperjelas pemahaman klinis terhadap permasalahan klien. Yang kedua itu untuk memfasilitasi pemahaman klien terhadap dirinya sehingga dapat mempengaruhi keinginannya untuk berubah, baik perasaan atau perilakunya. Yang ketiga itu ada memberikan informasi kepada klien tentang sistem atau proses. Kemudian dalam setting pendidikan. Di dalam setting pendidikan, teknik wawancara paling banyak digunakan untuk mengetahui masalah tentang proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, masalah mengenai sistem belajar di sekolah. Dan yang ketiga, masalah yang dialami oleh siswa itu sendiri. Kemudian ada manfaat dalam setting pendidikan. Yang pertama, untuk mengetahui informasi mengenai siswa. Yang kedua, untuk mendiagnosa masalah yang dialami siswa. Ketiga, untuk memantau perubahan perilaku yang dialami oleh siswa. Yang keempat, untuk memahami latar belakang masalah siswa. Yang terakhir, untuk verifikasi antara pernyataan yang diucapkan oleh siswa dengan kenyataan yang ditemui di sekolah. Setting sosial. Teknik wawancara banyak digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membangun relasi dengan seseorang di lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk mengetahui kedalaman emosi, perasaan, dan sikap. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan raport dan mendorong klien untuk melakukan eksplorasi diri. Yang keempat, memberikan informasi yang sangat berguna yang mungkin tidak dapat diperoleh dengan cara observasi tingkah laku, reaksi klien tentang situasi kehidupannya saat ini. Terus juga ada setting dalam hukum. Psikologi forensik adalah psikologi yang mengaplikasikan ilmunya untuk membantu menyelesaikan masalah hukum. Tugas psikologi forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, maupun ketika terpidana berada di lembaga kepermasyarakatan. Wawancara kognitif merupakan teknik yang diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Gesselman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Gesselman menemukan bahwa teknik wawancara kognitif menghasilkan 25-35% lebih banyak dan akurat dibanding teknik wawancara standar kepolisian. Psikologi forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi. Selanjutnya, tahapan-tahapan wawancara kognitif. Yang pertama, meet and greet atau bertemu dan menyapa. 2. Naratif fasis. Fase narasi penggalian ingatan. Yang ketiga, extensive recall through mnemonic atau penggalian ingatan tambahan. Yang keempat, summary and closure atau menyimpulkan dan penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.